Bab 1910. Memperjuangkan pemberian tulang. Jerry tampak ketakutan, menyaksikan pedang panjang yang hendak menyerangnya dari atas. "Lebih baik mati daripada menyerah," teriak dia. Sesaat kemudian, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Saat pedang hampir menyentuh kepalanya, sekeliling tiba-tiba kembali ke kondisi semula. Api masih membara di sekitar mereka, dan di tengah-tengah api terdapat 3 tengkorak yang menyeramkan. Wanita cantik yang baru saja dilihat oleh Jerry menghilang. Dan Jerry tidak mengalami cedera, hanya keringat dingin yang menutupi tubuhnya, membuktikan semua yang baru saja ia alami terasa seperti nyata. Saat itu, apa yang terjadi? Suara Dewa Iblis bergema di pikiran Jerry. "Senior, akhirnya aku bisa berkomunikasi denganmu," jawab Jerry gembira mendengar suara Dewa Iblis. Jerry telah bersiap untuk dibunuh oleh wanita cantik tadi, tapi tidak menyangka bisa selamat. "Apa yang terjadi?" tanya Dewa Iblis serius. Jerry tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semua yang baru saja terjadi. Setelah mendengar ceritanya, "Apa yang baru saja kau alami seharusnya adalah ilusi dari Dewi Surga. Kalau kau mundur tadi, kau mungkin sudah mati dalam ilusi itu," ujar Dewa Iblis serius. "Tapi kau menghadapi kematian tanpa takut, dan memecahkan ilusi itu. Meski belum mencapai alam surgawa, kau bisa memecahkan ilusi Dewi Surga. Hanya saja kalau berita ini sampai ke dunia seni bela diri legendaris, para tetua itu tidak akan tinggal diam." Ini untuk pertama kalinya Jerry mendengar Dewa Iblis memuji dirinya. Jerry masih belum sepenuhnya pulih dari apa yang baru saja terjadi dan masih diselimuti rasa takut yang tersisa. Tiba-tiba, "Selamat, kau telah mendapatkan pengakuan dari Dewi Surga," ujar Dewa Iblis. Bibir Jerry sedikit berkedut. "Senior, kau tidak akan memberitahuku bahwa aku telah mendapatkan pengakuan dari Dewi Surga, jadi aku perlu mengganti tulang Dewi Surga, kan?" Dewi Surga adalah seorang wanita, dan Jerry tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada yang tidak beres dengan mengganti tulangnya dengan milik seorang wanita. Dewa Iblis menggeram, "Mendapatkan pengakuan Dewi Surga adalah kehormatanmu. Beraninya kau mengeluh. Tahukah kau berapa banyak master di dunia seni bela diri legendaris yang ingin mendapatkan tulang suci Dewi Surga?" Jerry terlihat getir. Bagaimana dia berani mengeluh tentang tulang Dewi Surga? Tapi pria dan wanita pada dasarnya berbeda. Akankah menukar tulangnya dengan milik seorang wanita akan memiliki efek negatif pada tubuhnya? Tentu saja, Jerry hanya memikirkannya dalam hatinya dan tidak berani mengatakannya. Saat suhu di sekitarnya tiba-tiba turun beberapa derajat, Jerry tidak bisa menahan gemetar. Tapi lautan api di sekitarnya tetap ganas. Perasaan ini sangat aneh. Sekeliling masih terbakar dengan api yang ganas, tapi Jerry merasa sangat dingin. Saat itu, ternyata keturunannya dia. Suara dingin tiba-tiba terdengar. Sesaat kemudian, adegan yang mengejutkan Jerry terjadi. Salah satu dari 3 tulang tiba-tiba berdiri dan berjalan lurus ke depan Jerry. Intinya, kerangka itu tiba-tiba mulai bicara. Jerry tercengang. Tapi, sesaat kemudian, Jerry segera mendapat kembali ketenangannya, menyadari bahwa orang itu mengaku sebagai keturunannya, jelas mengetahui asal-usulnya sendiri. "Senior, tahukah kau siapa leluhurku?" tanya Jerry. Kerangka itu tampak agak terkejut dan bertanya balik, "Kau tidak tahu siapa leluhurmu?" "Aku besar bersama ibu sejak kecil. Sampai ketika ibu meninggal, dia tidak pernah memberitahuku tentang asal-usul saya," jawab Jerry. Mendengar perkataan Jerry, "Kalau begitu, bukan waktunya bagimu untuk mengetahuinya," ujar kerangka itu. Kemudian, "Kupikir aku harus menderita selama berabad-abad di sini. Tak kusangka, aku bertemu denganmu begitu cepat," ujar kerangka itu. "Berjumpa adalah takdir. Tulang Dewa Iblis ini kuserahkan padamu. Bersediakah kau menerimanya?" Jerry tercengang. Baru saja Dewa Iblis menyebutkan dirinya telah mendapat persetujuan dari Dewi Surga dan akan segera menggantikan tulangnya, tapi ia tidak pernah menyangka bahwa kerangka di depannya ternyata Dewa Iblis kuno, dan menawarkan tulangnya dengan sukarela. "Hehe." Suara tawa dingin terdengar, diikuti dengan suara yang mengatakan, "Pak Tua, apakah kau masih punya rasa malu?
Kau di sini untuk mengujinya, atau memberikan manfaat padanya. Apa yang ingin kulakukan bukan urusanmu, jawab kerangka itu acuh. Huff, dengus beliau, kemudian berpaling kepada Jerry. Nak, aku adalah raja ras manusia. Bersediakah kau menerima tulang rajaku? Selama kau bersedia, akan kuberikan tulang ini padamu. Jerry tercengang. Dia sudah sangat terkejut mendapat persetujuan Dewi Surga, tapi tidak pernah menduga bahwa Dewa Iblis kuno dan Raja ras manusia akan menawarkan tulang mereka padanya. Selama dia bersedia, 3 kekuatan tertinggi yang pernah ada di dunia ini bersedia menukarkan tulang mereka untuknya. Tiba-tiba, suara lain memecah keheningan, kalian semakin tak tahu malu. Dia sudah jelas lulus ujianku lebih dulu dan mendapatkan pengakuan dariku. Sekalipun butuh penggantian tulang, seharusnya tulang dewa milikku. Tentu saja, itu adalah suara Dewi Surga dari ras dewa. Dia seorang lelaki, dan kau seorang wanita. Tidak pantas memberikan tulang dewa padanya, komentar Dewa Iblis kuno dengan nada santai. Dia berlatih teknik iblis dari ras iblisku. Kalau ia menukar tulang Dewa Iblis milikku, itu akan memaksimalkan kekuatan tulang Dewa Iblis. Jadi, menukar tulang dewa milikku lebih tepat, ujar Dewa Iblis kuno. Seperti yang kau katakan, hanya lebih tepat. Selain itu hanya pendapatmu. Sebaliknya, aku percaya dia pada akhirnya adalah keturunan ras manusia. Paling cocok baginya menukar tulang raja manusia, dengus raja manusia. Tulang dewa milikku paling cocok untuknya. Lebih baik tukar tulang Dewa Iblis milikku. Jangan banyak omong, tukar tulang raja manusia milikku saja. Sejenak, ketiga mantan master puncak itu bertengkar tentang memberikan Jerry tulang dewa masing-masing. Jerry tercengang. Dia tidak pernah membayangkan akan mendapatkan pengakuan dari ketiga master puncak, apalagi membuat mereka bertengkar untuk memberinya tulang dewa mereka. Di mana ada asap, pasti ada api. Pasti ada yang janggal dengan ini. Mungkinkah ini dalam ilusi Dewi Surga? Kalau tidak, kenapa ketiga master puncak itu begitu bersemangat memberinya tulang dewa mereka? Wajah Jerry penuh dengan keheranan. Tepat pada saat itu, cukup. Karena kalian semua ingin memberinya tulang dewa kalian, lebih baik biarkan dia yang memilih, ujar Dewi Surga. Bersambung. Bab 1911. Merakit kembali otot dan tulang. Mendengar ucapan Dewi Surga, Raja Manusia dan Dewa Iblis kuno sama-sama menyahut, seketika membuat Jerry tertekan. Jerry di saat ini masih bengong, seakan masih berada dalam ilusi Dewi Surga. Bocah, kamu pilih sendiri, sebenarnya menginginkan tulang dewa siapa? Dewa Iblis kuno berujar, bila kamu memilih tulang dewaku, akan sangat membantu untuk bela dirimu di masa depan. Aku masih dapat mengajarimu teknik berlatih top ras iblis. Nanti kecepatan berlatihmu akan semakin cepat, mencapai puncak hanyalah masalah waktu. Raja Manusia mendengus dingin, dengan sangat tidak senang berujar, kamu jangan menyesatkan bocah ini, apakah hanya teknik berlatih ras iblismu yang hebat? Teknik berlatih ras manusiaku juga tidak buruk. Kamu termasuk ras manusia, bila berlatih teknik top ras manusia, baru semakin membantu latihanmu. Selesai bicara, Raja Manusia kembali berujar pada Jerry, bocah, jika kamu menerima tulangku, mulai sekarang, kamu adalah Raja ras manusia. Di saat ini Dewi Surga tertawa dingin. Kalian dua orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Dia memiliki garis keturunan bengis, jelas keturunan dari ras bengis, apa hubungannya dengan ras iblis dan ras manusia kalian? Bocah, kamu jangan terlalu memedulikan, ingin memilih tulang dewa siapa, maka pilih saja, tidak perlu terbeban, jangan sampai tidak memilih tulang dewaku karena aku wanita. Bila dibandingkan dengan tulang dewa mereka, tulang dewaku akan lebih membantumu. Ras dewa barulah ras yang ada di puncak. Jika kamu mendapatkan tulang dewaku, di masa depan membawaku kembali ke ras dewa, semua orang ras dewa akan berlutut dan menyembahmu. Tiga master terhormat itu saat ini berdebat. Ketika ketiganya sedang cekcok, Jerry akhirnya tersadar, dia yakin dirinya bukan dalam ilusi, dengan kata lain,
tiga master top itu betul-betul berniat memberikan tulang dewa mereka padanya. Namun, sebenarnya dia harus memilih yang mana. Di saat ini, di benaknya mendadak muncul sebuah suara, tulang dewa iblis kuno. Ada arahanku, kecepatan berlatihmu akan meningkat pesat, jika mendapatkan teknik top berlatih dewa iblis kuno, akan sangat membantumu. Jelas, hanya Jerry sendiri yang dapat mendengar suara ini. Jerry seketika terdiam, tidak buru-buru memilih. Di dalam dirinya sudah ada sebuah jiwa dewa iblis, jika benar-benar mendapatkan tulang dewa iblis, bukankah akan semakin bersatu dengan jiwa dewa iblis? Bila benar-benar seperti itu, apakah dirinya dapat menguasai ulang tubuhnya? Dia seketika merenung. Untuknya, memilih tulang dewa manapun akan memberikan keuntungan yang sangat besar. Hanya saja, dirinya harus bagaimana memilih. Tiga master besar saat ini tidak bicara apapun mengganggunya. Waktu berlalu, Jerry masih tidak dapat mengambil keputusan. Jika bukan karena ada jiwa dewa iblis di dalam tubuhnya, dia tidak akan ragu sedikit pun, akan memilih tulang dewa iblis, karena dari antara tiga master top ini, dewa iblis kuno memberinya sebuah perasaan yang sangat akrab. Perasaan seperti ini sangat ajaib, seakan merasa dirinya memiliki hubungan dengan dewa iblis. Jika kamu tidak memilih tulang dewa iblis kuno karena aku dapat memberitahumu, kamu pasti akan menyesal. Suara dewa iblis yang sangat kesal senang muncul di benak Jerry. Kamu terlalu meremehkanku, karena sudah setuju tinggal dalam tubuhmu selama 1 tahun, aku tidak akan ingkar janji. Bila percaya padaku, maka pilih tulang dewa iblis kuno, tentu saja, pilihan terakhir ada di tanganmu, semuanya terserah kamu. Suara dewa iblis terdengar emosi, dia sangat kesal dengan keraguan Jerry. Setelah ragu sejenak, Jerry akhirnya memutuskan, berujar, senior Dewi Surga, senior Raja Manusia, aku betul-betul minta maaf. Satu kalimat menunjukkan keputusannya. Haha, baik. Dewa iblis kuno seketika tergelak, berujar gembira, suatu hari, ras iblisku pasti mencapai puncak dunia. Dewi Surga berujar, tidak apa-apa. Tidak peduli kamu memilih yang mana, untukmu akan memberikan keuntungan yang sangat besar. Raja Manusia berujar, walaupun orang tua ini bermuka tebal, tapi tidak bisa tidak mengakui, dia dulu juga seorang master yang betul-betul hebat. Kamu dapat mendapatkan tulang dewa iblis miliknya, ditambah teknik latihan top ras iblis, bukannya tidak mungkin mencapai puncak dunia di masa depan. Hanya saja, jika suatu hari kamu benar-benar sampai ke langkah itu, aku berharap kamu dapat menjaga ras manusia. Jerry bergegas berujar, senior tenang saja, bila aku betul-betul bisa berjalan sampai ke langkah itu, pasti akan menjaga ras manusia. Baik. Suara Raja Manusia dan Dewi Surga menghilang sepenuhnya. Bocah, pergi ke depan tulang yang tertusuk pedang iblis berwarna hitam itu. Suara Dewa Iblis mendadak terdengar. Jerry berbuat seperti yang diperintahkan, pergi ke depan 3 tulang dewa, di atas setiap tulang dewa tertusuk sebuah senjata spiritual mengeluarkan aura yang betul-betul kuat. Salah satu tulang putih diantaranya tertusuk sebuah pedang panjang berwarna hitam yang mengeluarkan aura iblis yang mengerikan. Jelas, ini pedang iblis dalam legenda. Di atas tulang putih kedua, ada sebuah tombak panjang dengan cahaya perak berkilau. Sedangkan di atas tulang putih ketiga, ada sebuah panah dewa. Senior, bagaimana selanjutnya? Tiba di depan tulang putih yang tertusuk pedang iblis itu, Jerry bertanya. Ini adalah tulang dewa iblisku, kamu cabut dahulu pedang iblis itu, lalu tulang putih dan pedang iblis akan menghilang bersama, sedangkan di tempat tulang putih menghilang, akan ada setetes darah dewa iblis. Telan darah ini bisa membangun kembali tulang dewa iblis di dalam tubuhmu. Dewa iblis kuno perlahan berujar, hanya saja, kamu mesti memiliki persiapan mental. Setelah menelan darah dewa iblis, saat merakit kembali tulang dewa iblis, kamu akan merasakan rasa sakit kram dan patah tulang. Seluruh prosesnya sangat sengsara. Mendengar ucapannya, ujung bibir Jerry berkedut sebentar. Namun teringat tulang dan otot di sekujur tubuhnya sudah sepenuhnya rusak, sehabis mengalami rasa sakit yang sulit ditanggung,
akan mendapat sebuah tulang dewa iblis kuno. Dia mendadak penuh harapan. Jerry bertanya, "Senior, aku sudah siap. Kalau begitu aku sekarang cabut pedang iblis itu." Dewa iblis kuno berujar, "Lakukanlah." Kali ini Jerry baru berjalan ke depan tulang dewa iblis kuno, membungkuk dalam-dalam, menatap pedang iblis tersebut, menghirup nafas. Di waktu ini, di benaknya timbul banyak gambar. Ekspresi di wajahnya perlahan menjadi bengis. "Aku lebih baik mati daripada menjadi seorang cacat." Dia berteriak keras, selanjutnya sepasang tangannya mencengkram pedang iblis, menarik sekuat tenaga, pedang iblis lepas dari tulang putih. Boom! Ketika pedang iblis itu tercabut, sebuah kekuatan bengis bergulung ke segala arah. Di bawah kekuatan ini, tulang dewa iblis kuno seketika menjadi pupuk. Sedangkan tulang putih Dewi Surga dan Raja Manusia tidak tergoda sedikitpun. Saat ini, pedang iblis di tangan Jerry juga menjadi bubuk. Saat ini, di tempat tulang dewa iblis kuno berada barusan, ada setetes darah segar berwarna merah yang melayang. Hanya satu tetes darah, namun mengeluarkan sebuah aura yang sangat mengerikan. Jerry memiliki firasat bila setetes darah ini ingin membunuhnya, sangatlah mudah. Suara dewa iblis kuno yang mendorong terdengar, "Cepat aktifkan garis keturunan bengismu, lalu menghisapnya. Cepat, kalau tidak sari darah akan kabur." Mendengar ucapan dewa iblis kuno, Jerry tidak ragu sedikitpun, segera mengaktifkan garis keturunan bengis. Sepasang mata Jerry berwarna merah darah, sekujur tubuhnya mengeluarkan sebuah aura yang sangat kuat. Dia menelan sari darah dewa iblis kuno. Boom! Saat sari darah masuk ke dalam mulut, sebuah kekuatan menghancurkan meledak dari tubuhnya. Semua yang ada di sekitar sama-sama berubah menjadi bubuk. Sebuah rasa sakit yang sangat hebat menyebar ke seluruh tubuh Jerry. Ah! Jerry tidak tahan mengeluarkan sebuah raungan nyaring. Sebuah kekuatan yang semakin mengerikan meledak dengan dia sebagai pusatnya. Di saat ini, senjata spiritual di atas tulang Dewi Surga dan Raja Manusia tiba-tiba bergetar. Boom! Boom! Detik berikutnya, senjata spiritual lepas dari tulang putih berturut-turut, sedangkan tulang putih Dewi Surga dan Raja Manusia dengan cepat retak, menjadi bubuk. Sedangkan di tempat dua tulang putih tersebut menghilang, muncul dua tetes sari darah. Celaka! Suara dewa iblis kuno mendadak terdengar, berseru terkejut, sari darah Dewi Surga dan Raja Manusia juga akan ditelannya. Jerry sedang kesakitan tersiksa sari darah dewa iblis, dia sama sekali tidak memperhatikan sari darah Dewi Surga dan Raja Manusia sedang berinisiatif melayang ke arahnya. Bersambung. Bab 1912. Tempat itu. Tiga bayangan sedang melayang di sekitar Jerry melihat begitu saja tulang Dewi Surga dan Manusia Raja yang berubah menjadi sari darah, sedang melayang ke arah Jerry. Lebih tepatnya adalah sari darah mereka dibuat berinisiatif tertarik oleh garis keturunan bengis yang diaktifkan oleh Jerry. Bayangan Dewi Surga berujar dengan ekspresi serius, sari darah Dewa Iblis kuno sudah membuatnya sangat menderita. Jika menghisap sari darah Dewi Surga dan Raja Manusia, bagaimana mungkin dia dapat menahannya? Ekspresi bayangan Raja Manusia juga sama serius, menatap Jerry dan berujar, mungkin hanya menarik sari darah Dewi Surga dan sari darahku, dia tidak dapat menghisapnya. Seperti akan menjawab Raja Manusia, baru selesai bicara. Sari darah Dewi Surga dan Raja Manusia sudah berada di depan Jerry. Selanjutnya berinisiatif mendekat ke mulut Jerry. Jerry di saat ini seakan memiliki daya tarik yang sangat kuat untuk sari darah Dewi Surga dan Raja Manusia langsung ditelan olehnya. Boom! Sebuah kekuatan mengamuk meledak keluar dari dalam tubuh Jerry, seperti gelombang energi bergulung ke segala arah. Seluruh pemakaman dewa dirusak kekuatan ini. Ah! Tenggorokan Jerry mengeluarkan raungan keras. Dia bisa merasakan, sehabis menelan sari darah, tubuhnya seakan terbakar, tulangnya seolah diremukkan kekuatan sari darah. Sehabis sari darah meremukkan tulang dan otot di seluruh tubuhnya, sekujur tubuhnya terasa lemah, benar-benar seperti orang yang tidak berguna.
Namun, ini cuma permulaan. Selanjutnya, kekuatan hebat yang diledakkan sari darah pelan-pelan meresap ke dalam tulangnya yang sudah remuk. Tulang tersebut tak disangka pelan-pelan terbentuk kembali di bawah efek sari darah. Namun, rasa sakit karena tulang dan otot yang terbentuk seakan tidak lebih kurang dari penderitaan ketika sari darah meremukkan tulang dan ototnya. Di seluruh pemakaman dewa terdengar erangan Jerry. Dia sudah pernah mengalami banyak penderitaan, tapi ini pertama kalinya merasakan penderitaan sehebat ini. Penderitaan seperti ini membuatnya memiliki perasaan sangat menderita. 3 bayangan Master Top melihat Jerry menanggung penderitaan sendirian, namun tidak bisa membantu. Dewa Iblis kuno berujar dengan air muka khawatir, ini seharusnya hanya permulaan, rasa sakit yang sebenarnya masih ada di belakang. Bayangan Raja Manusia mengangguk, berujar dengan suara berat, sari darahku dan sari darah Dewi Surga hanya ditelan masuk ke dalam tubuhnya. Tidak terjadi perubahan apapun, sekarang hanya sari darahmu yang merakit kembali tulang dan ototnya. Aku menebak, tunggu setelah sari darahmu merakit kembali tulang dan ototnya, sari darahku dan sari darah Dewi Surga juga akan melanjutkan merakit kembali otot dan tulangnya. Bayangan Dewi Surga sangat terkejut. Bagaimana mungkin, garis darah 3 ras manusia, dewa, dan iblis, tidak pernah muncul di satu orang yang sama. Raja Manusia menatap Dewi Surga sejenak, dengan sangat serius berujar, saat ini, semua sari darah kita dihisap garis darahnya, walaupun sari darah kita belum dimurnikan, tapi paling tidak membuktikan sari darah kita ada di dalamnya, serta tidak saling bertolak belakang. Dewa Iblis kuno berujar, benar yang dikatakan Raja Manusia, mungkin, garis darahnya betul-betul bisa menanggung sari darah kita. Jika benar-benar berhasil, maka di dunia ini, dia akan menjadi satu-satunya master yang punya garis darah 3 master di waktu bersamaan. Raja Manusia berujar, lebih tepatnya, seharusnya punya 4 garis darah master. Ingat, di dalam tubuhnya masih ada garis keturunan bengis. Dewa Iblis kuno terdiam beberapa detik, memandang Jerry, dengan suara berat berujar, mungkin masih ada garis darah kelima. Sari darah kelima. Ini tidak mungkin. Raja Manusia dan Dewi Surga mengajukan pertanyaan. Bayangan Dewa Iblis berujar, garis darah bengis, manusia, iblis, dan dewa disebut sebagai 4 garis darah tertinggi dalam dunia seni bela diri legendaris. Logikanya, 4 garis darah ini termasuk satu tingkatan yang sama. Tidak ada yang lebih kuat atau lebih lemah, juga tidak mungkin ada garis darah menelan garis darah yang lainnya, tapi saat ini sari darahku langsung ditelan oleh garis darahnya, serta tidak menyatu dengan garis keturunan bengisnya. Sedangkan keadaan seperti ini hanya dapat membuktikan, garis darahnya memiliki efek menekan untuk garis darahku, jadi baru dapat menelan garis darahku. Sekarang, yang sedang melakukan perubahan terhadap otot dan tulangnya bukanlah sari darahku, melainkan garis darahnya. Setelah menelan garis darahku, baru melakukan perubahan. Raja Manusia menebak, sari darah kita bertiga akan merakit ulang otot dan tulang Jerry, sedangkan tebakanku adalah garis darah Jerry belum sepenuhnya menelan sari darahku. Jadi belum menelan sari darah Raja Manusia dan Dewi Surga, melainkan merebut sari darah kalian dulu, tunggu saat dia memerlukannya, akan setiap saat menelannya. Mendengar ucapan Dewa Iblis kuno, bayangan Raja Manusia dan Dewi Surga benar-benar tercengang. Barusan mereka tidak memperhatikan, namun setelah mendengar ucapan Dewa Iblis kuno, mereka baru merasakan dengan seksama, memang seperti yang dikatakan olehnya, yang sedang melakukan perakitan ulang terhadap otot dan tulang Jerry bukan hanya sari darah Dewa Iblis kuno, melainkan sebuah kekuatan garis darah yang lebih kuat. Bila menjelaskan lebih jelas adalah sari darah Dewa Iblis kuno hanyalah sebuah pemeran pembantu, sedangkan garis darah Jerry barulah pemeran utama. Atau dengan kata lain, garis darah Jerry adalah dokter bedah utama, sedangkan sari darah Dewa Iblis kuno adalah perawat yang menyerahkan pisau bedah kepada dokter bedah utama. Sedangkan sari darah Dewi Surga dan sari darah Raja Manusia adalah staf medis lainnya yang menunggu bekerja sama dengan garis darah Jerry. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari, sari darah mereka seperti anak kecil yang sangat patuh sedang bersembunyi di pojok dalam tubuh Jerry, menunggu perintah setiap saat. Waktu berlalu, Jerry masih menanggung rasa sakit perakitan tulang dan ototnya.
Hanya saja, sari darah Dewa Iblis kuno sudah hampir habis, sedangkan tulang dan otot Jerry juga baru terakit ulang sebagian kecil. Bayangan Dewi Dewa Iblis kuno dengan sangat terkejut berujar, sari darahku tak disangka hanya dapat merombak tulang dan ototnya sebagian kecil, sebenarnya jenis apa tubuhnya? Saat dia baru selesai bicara, garis darah Raja Manusia yang bersembunyi di sudut tubuh Jerry tiba-tiba bergerak, langsung ditelan oleh sebuah kekuatan besar, masuk ke dalam garis darah Jerry. Ah! Sebuah sentuhan yang semakin kuat menyerang, sekujur tubuh Jerry bergetar hebat. Penderitaan seperti ini jauh melebihi bencana surgawi yang dia alami saat mengalami ujian tubuh. Meskipun sangat menderita, tapi dia dapat dengan jelas merasakan tulang dan ototnya sedang tidak hentinya pulih. Bayangan Dewi Surga dan Raja Manusia terperanjat, bengong sangat lama. Tidak tahu sudah lewat berapa lama, bayangan Raja Manusia memandang ke arah bayangan Dewa Iblis, berujar, kelihatannya, ucapanmu itu benar, di dalam tubuhnya ada garis darah yang lebih kuat, juga karena garis darah yang lebih kuat ini, baru menelan 3 sari darah kita. Bayangan Dewi Surga bertanya dengan ekspresi bingung, hanya saja, sebenarnya garis darah seperti apa baru dapat menelan sari darah kita bertiga bersamaan? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Di wajah bayangan Dewa Iblis kuno tiba-tiba muncul ekspresi yang sangat serius, berujar dengan suara berat, mungkin, dia berasal dari tempat itu. Bersambung. Bab 1913. Kembalikan anakku. Mendengar ucapan Dewa Iblis kuno, Dewi Surga dan Raja Manusia terkejut. Raja Manusia mengangguk berujar, benar juga, selain orang dari tempat itu, di tempat lain, bagaimana mungkin muncul garis darah yang bisa menekan garis darah kita? Ketika 3 Master Top itu sedang bicara, Jerry sudah mulai menelan sari darah Raja Manusia. Rasa sakit yang sangat hebat membuat Jerry sangat menderita. Dia merasa seluruh tubuhnya seperti sedang terbakar, dari dalam keluar, garis darah di seluruh tubuhnya terbakar. Waktu berlalu, Jerry masih belum mengakhiri perakitan tulang dan ototnya, terus berada dalam penderitaan. Ketika Jerry mengalami perakitan tulang dan otot, di Kyushu, kota Yan, puncak awan. Lev Song berujar dengan air muka khawatir, sudah beberapa hari berlalu, kenapa Tuan Jerry masih belum kembali? Tidak mungkin terjadi sesuatu bukan? Di dalam villa yang sangat besar, selain Song bersaudara, masih ada Viola dan Irene, serta Lani dan Gea. Raut wajah mereka semua terlihat cemas. Viola tersenyum berujar, Kak Jerry sudah bilang akan segera kembali, dia tidak akan ingkar janji, kita tunggu lagi, mungkin malam ini Kak Jerry dan Kak Charles akan kembali. Meskipun wajahnya tersenyum, namun siapapun dapat melihat senyumnya sangat dipaksakan, jelas sedang menghibur semuanya, jadi baru sengaja bicara begitu positif. Sebenarnya, dia barulah orang yang paling mengkhawatirkan Jerry. Di saat ini, sebuah aura bela diri mengerikan tiba-tiba menyelimuti puncak awan. Semua orang terlihat terkejut. Siapa? Song bersaudara bergegas berdiri, keduanya terlihat serius. Karena mereka sudah merasakan maksud kedatangan orang tersebut tidak baik, aura bela dirinya sangat kuat, dapat dengan mudah menekan mereka, mereka bahkan tidak dapat merasakan sebenarnya orang tersebut master dengan tingkatan apa. Lani dan Gea juga berdiri, keduanya adalah master alam transenden, jika benar-benar ada musuh yang kuat, mereka juga akan bergabung dalam pertarungan. Viola dan Irene bukan pebela diri, namun juga dapat merasakan sebuah perasaan menekan yang membuat orang sesak. Hua, Andri yang awalnya masih tertidur pulas, seakan juga merasakan perasaan menekan, seketika memulai menangis. Irene bergegas memeluk Andri erat-erat. Detik berikutnya, sebuah sosok asing seperti Chimimoryo muncul di dalam ruang tamu. Beberapa orang di dalam ruang tamu terlihat terkejut, karena mereka sama sekali tidak tahu bagaimana orang tersebut muncul, seakan seketika berpindah ke dalam ruang tamu. Orang tersebut menggunakan jubah panjang abu-abu,
kakinya mengenakan sepasang sepatu kain hitam, berdiri di dalam ruang tamu dengan tangan di belakang. "Siapa senior, datang ke tempat ini memiliki perintah apa?" Lev Song berusaha keras menahan rasa takut di dalam hati, bertanya padanya. Dia dapat merasakan orang tersebut tidak hanya memiliki tingkatan bela diri yang tinggi, usianya juga sangat tua. Orang tersebut bahkan tidak melirik Lev sedikitpun. Tatapannya menyapu beberapa wanita tersebut, mendadak bertanya, "Siapa yang bernama Viola?" Mendengar ucapan orang tua berjubah abu-abu tersebut, semua orang terkejut. Dia datang untuk Viola. Orang lain tidak tahu betapa pentingnya Viola, namun mereka tahu dengan jelas di dunia sekuler, Viola adalah satu-satunya ahli pembuat ramuan obat. Dari pakaian yang dikenakan oleh orang tua berjubah abu-abu tersebut, mereka dapat menebak dia sangat mungkin berasal dari dunia seni bela diri legendaris. Master yang berasal dari dunia seni bela diri legendaris menanyakan tentang Viola, jelas sudah mengetahui rahasia Viola adalah ahli pembuat ramuan obat. Reaksi semua orang sudah menunjukkan siapa Viola. Tatapan orang tua berjubah abu-abu yang seperti elang tersebut tiba-tiba terjatuh kepada Viola, memicingkan mata menatap Viola, berujar, "Kamu adalah Viola." Sekujur tubuh Viola terasa tidak nyaman ditatap olehnya, namun tetap mengangguk berujar, "Anda ada urusan apa mencariku?" Orang tua berjubah abu-abu tersebut tiba-tiba mengeluarkan sebuah botol keramik berwarna putih. Saat semua orang di dalam ruang tamu melihat orang tersebut mengeluarkan botol keramik putih, mereka semua terlihat khawatir. Karena mereka mengenali botol tersebut, lagi pula sangat familiar, yaitu botol khusus Viola yang berisi pil obat. Orang tua tersebut membawa botol keramik putih berisi pil obat milik Viola, sudah membuktikan ada masalah. Orang tua berjubah abu-abu bertanya, "Apa kamu yang meramu pil obat di dalam botol ini?" Viola seketika menjadi tegang, bergegas berujar, "Ini adalah pil obat yang kakek ramu, dia meninggalkannya untukku." "Hehe." Orang tua berjubah abu-abu tersebut tertawa dingin, melanjutkan berujar, "Gadis kecil, jangan berharap menipuku, kakekmu sudah mati 1 tahun lebih, sedangkan waktu pil obat berhasil dibuat ini tidak lebih dari 1 bulan, sekarang kamu berkata pil obat ini ditinggalkan kakekmu untukmu." Viola seketika terkejut, tidak menyangka orang tersebut bahkan tahu kakek sudah meninggal 1 tahun lebih. Benar saja datang dengan persiapan. "Gadis kecil, kamu lebih baik jelaskan baik-baik, sebenarnya apakah kamu yang meramu pil obat ini? Jika kamu berani menipuku, maka aku tidak sungkan lagi." Selesai bicara, orang tua berjubah abu-abu tersebut tiba-tiba melambaikan tangan. Boom! Sebuah kekuatan yang sangat besar muncul di udara, langsung menyerbu ke arah Song bersaudara. Terdengar sebuah suara hantaman, keduanya melayang dan muntah darah. Yang membuat orang terkejut adalah, orang tua berjubah abu-abu tersebut sama sekali tidak menyentuh Song bersaudara, hanya melambaikan tangan, mengandalkan kekuatan yang sangat kuat langsung membuat mereka terluka parah. "Kakek Song!" Viola seketika berseru terkejut. Ekspresi Gea dan Lani terlihat serius, segera melindungi Irene dan Andri yang tidak memiliki kultivasi bela diri di belakang mereka. Setelah orang tua tersebut membuat Song bersaudara terluka parah, dia tertawa menatap Viola, bertanya, "Gadis kecil, bagaimana sekarang? Apakah bersedia memberitahuku sebenarnya kamu yang meramu pil obat ini atau bukan?" Sepasang mata Viola merah, dengan marah menatap orang tua tersebut berujar, "Kamu keterlaluan. Pil obat ini aku yang membuatnya atau bukan, apa hubungannya denganmu? Atas dasar apa kamu memukul orang?" Orang tua berjubah abu-abu itu mendengus dingin. "Hanya seekor semut di dunia sekuler saja, jangankan memukul kalian, walaupun membunuh kalian, siapa yang dapat berbuat apapun terhadapku? Aku berikan 10 detik terakhir untuk kamu mempertimbangkan, jika masih tidak memberitahuku apakah kamu yang membuat pil obat ini atau bukan, maka aku hanya dapat mulai membantai." Seketika, sebuah kekuatan bela diri yang sangat kuat menyelimuti seluruh puncak awan. Semua orang di dalam ruang tamu dapat merasakan kekuatan yang sangat kuat, nafas mereka menjadi sesak. Andri juga mulai menangis keras. Tidak peduli bagaimanapun Irene membujuknya, dia tidak berhenti menangis.
Ekspresi Viola penuh dengan ekspresi cemas, dia tahu dengan sangat jelas, bila rahasia dirinya adalah ahli pembuat ramuan obat terbongkar, maka akan membawa masalah seberapa besar untuknya, namun bila tidak mengatakannya, apakah orang tua tersebut akan benar-benar memulai pembantaian besar-besaran. Waktunya sudah tiba, apa kamu sudah mempertimbangkannya? 10 detik seketika berlalu, orang tua tersebut tiba-tiba bicara. Selesai bicara, tatapannya tiba-tiba terjatuh kepada Andre. Irene seketika menjadi sangat tegang, sepasang tangannya memeluk Andre erat-erat. Bila kamu tidak memberitahuku, aku akan mulai dari yang kecil ini dulu. Orang tua tersebut tiba-tiba berkata. Baru selesai bicara, dia sudah muncul di sisi Irene. Irene merasakan sepasang lengannya tiba-tiba kehilangan kekuatan. Selanjutnya Andre di dalam pelukannya muncul di tangan berada di tangan orang tua itu. Putraku. Irene seketika mulai berteriak histeris, menangis berujar, cepat kembalikan anakku. Bersambung.